Nah, oke teman-teman kami sekalian, selamat datang di channel YouTube carapale.com edisi belajar KiCad part 2. Nah, di part 1 kita sudah belajar bagaimana cara mendownload sebuah aplikasi desain PCB gratis dan legal, yaitu KiCad 9.0. Nah, di video kali ini, di part 2, kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah project baru, kemudian menamai project baru, membuka project yang lama, kemudian bagaimana cara mudah mengenali menu-menu yang ada pada bagian KiCad 9.0. Nah, oke, langsung saja kita buka aplikasi KiCad-nya. Nah, jika kalian belum pernah membuat sebuah project, maka di sini akan terlihat kosong. Tapi kalau kalian sudah pernah membuat project, di sini akan terlihat beberapa project yang pernah kalian kerjakan. Nah, untuk membuat sebuah project baru, kalian bisa lakukan beberapa cara. Pertama, kalian bisa klik file, kemudian kalian klik new project. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian cara yang kedua, bisa juga dengan menggunakan keyboard, Ctrl N maksudnya, ini untuk membuat sebuah project baru, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Cara mudah, kalian bisa klik file kemudian new project. Nah, ini maksudnya membuat sebuah project baru. Kalau kalian aktifkan ini, maka dia akan terbuat sebuah folder baru. Nah, seperti ini ya. Di sini kalau kalian centang, ini nanti akan terbuat folder baru seperti ini. Nah, saran saya disentang supaya nanti semua file yang kalian buat itu akan masuk ke dalam satu buah folder seperti itu. Nah, kalian bisa kasih nama projectnya apa, misalnya tombol push button. Nah, kalian kasih nama seperti ini, kemudian kalian save. Maka di bagian project file ini dia akan muncul project yang kalian buat. Nah, itu cara membuat sebuah project baru dan menamai project baru. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin membuka project yang lama? Nah, itu caranya juga gampang. Ada dua cara, kalian bisa klik file, kemudian kalian klik open project. Nah, maka kalian akan diarahkan ke sebuah kotak dialog. Di sini nanti akan muncul project-project yang pernah kalian kerjakan. Nah, kalian bisa klik misalnya seperti ini, laundry coin. Nah, maka dia otomatis akan terbuka project yang lama. Nah, oke, kita kembali ke project yang tadi kita buat, open project, kemudian tadi tombol push button ya. Nah, tombol push button. Nah, ini yang paling penting, setiap kita membuat sebuah project, dia akan otomatis terbackup. Ya, jadi ini bagusnya dia langsung terbackup. Misalnya kalian tidak sengaja terhapus atau tiba-tiba saat mengerjakan listriknya mati, laptop kalian ngehang, itu ada backupnya di sini. Nah, kalian nanti bisa cek. Nah, ini enaknya. Nah, kita coba buka saja yang project yang tadi sudah kita buat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini struktur projectnya, struktur foldernya itu di sini ada tombol push button yang kita buat. Kalian tadi kan membuat sebuah folder baru, maka akan terbuat folder seperti ini. Nah, di dalam folder itu ada dua buah file ini, SCH dan PCB. Nah, SCH ini adalah untuk skematik. Jadi skematik nanti isinya di sini. Kemudian kalau PCB ini adalah desain layout PCB yang kalian buat. Nah, itu cara membuat sebuah project baru, menamai project baru, dan membuka file project yang pernah kita buat. Nah, oke, sampai di sini kita sudah bisa mengerjakan beberapa hal. Kita kenalan dulu sama menu-menu yang ada di bagian kanan. Nah, schematic editor ini adalah menu di mana kita bisa mengedit atau membuka skematik-skematik yang pernah kita buat. Ada menu di sini. Nah, ini mirip seperti tampilan AutoCAD ya. Kalau kalian pernah membuka AutoCAD, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini adalah lembar kerja di mana kita tempat membuat skematiknya. Nah, oke, kita sampai di situ dulu supaya nanti tidak bingung. Itu adalah menu bagian schematic editor. Nah, kemudian di bagian simbol editor, nah kita bisa klik
Di bagian simbol editor, ini adalah tempat di mana kita memasukkan komponen library atau part library. Nah, jadi setiap komponen elektronika itu ada part library-nya, ada komponen library-nya. Nah, ini adalah tempat komponen library atau part library disediakan. Misalnya untuk IC, untuk Arduino, itu kan semua ada datanya. Nah, itu ada di sini. Misalnya Arduino library. Nah, itu isinya adalah semua data-data komponen elektronika. Namun terkadang ada juga yang tidak ada. Nah, itu yang harus kita buat. Nah, di video berikutnya kita akan sampai di sana bagaimana cara membuat, memasukkan dan mengedit sebuah part library. Oke, kita lanjut ke menu yang ini tadi. Ada PCB editor. PCB editor ini adalah tempat di mana kita meletakkan PCB atau PCB edit yang sudah kita simpan itu tersimpan di sini. Nah, kalian bisa buka filenya. Nah, kalau belum ada seperti ini artinya kosong. Nah, tampilannya kurang lebih sama seperti skematik tadi. Hanya saja di sini tampilannya agak gelap. Nah, ini bisa diatur juga sebetulnya. Kemudian di sini ada menu-menu. Nah, ini adalah tempat kita meletakkan mengedit desain PCB-nya. Nah, oke, kemudian di bagian footprint editor. Footprint editor ini adalah tempat di mana kita mengedit tapak atau kaki komponen. Jadi kalau IC itu kakinya ada berapa? Ada 8 misalnya kan. Kemudian mau kita edit mungkin terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, itu bisa kita edit di sini. Jadi nanti kan kelebihan dari KiCad ini dia sudah ada 3D viewer-nya. Jadi kita bisa tahu, oh ini kakinya kebesaran, itu langsung bisa kita edit di komponen library-nya. Nah, ini ada beberapa komponen library saya yang error. Nanti kita bisa selesaikan. Nah, kemudian Gerber Viewer ini untuk melihat file Gerber. Jadi file Gerber ini merupakan file standar untuk elektronika. Di mana-mana di perusahaan apapun itu biasanya file Gerber ini adalah acuannya. Kemudian yang bawah-bawah ini saya rasa tidak terlalu penting karena ini saya rasa tambahan saja. Ada kalkulator tool, ada drawing set tool, dan plugin content manager. Nah, oke teman-teman kami sekalian, itu saja pertemuan kita di part 2 edisi belajar KiCad 9.0. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah skematik baru. Nah, ini kita akan mulai belajar pertama membuat sebuah desain layoutnya. Oleh karena itu, buat kalian yang baru saja nemu channel YouTube carapalek.com dan ingin belajar bagaimana caranya membuat sebuah desain PCB, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat mencoba dan semoga sukses.